Nama Sandiaga Salahuddin Uno atau yang lebih dikenal dengan Sandiaga Uno tentu tidak asing di kalangan para pengusaha muda di Indonesia. Pada tahun 2005 hingga 2008, Sandiaga terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Sepak terjangnya dalam kancah dunia kewirausahaan telah banyak dilaluinya hingga menghantarkannya untuk terjun ke dalam dunia politik pada tahun 2015 dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Nama Sandiaga Uno mulai semakin mencuat saat bursa bakal pencalonan Gubernur DKI digaungkan. Bahkan sejumlah lembaga survei mensertakan namanya dalam beberapa riset pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Meski tingkat popularitas Sandiaga Uno terus meningkat hingga mencapai angka 24%, namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui perihal sosok Sandiaga Uno. Setidaknya, hal tersebut tercermin dari nilai elektabilitas Sandiaga Uno saat berkontestasi head-to-head dengan Basuki Cahayapurnama maupun Yusril Ihza Mahendra. Meski demikian, Sandiaga Uno tetap bersemangat untuk turut serta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 2017 mendatang. Oke, terima kasih Anda masih bersama Aito. Kita masih membahas tentang seorang pebisnis yang maju ke dalam proses pencalonan Gubernur di DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Tapi kali ini kita akan membahasnya bersama dua orang sahabat Sandiaga Uno. Ada Chandra Tirta Wijaya, Bendahara DPP Partai Amanat Nasional. Ada Kartika Jumadi yang merupakan seorang aktivis sosial media. Dulu pernah menjadi koordinator sosial media untuk pemenangan Jokowi Ahok di Pilgub 2012. Betul. Apa kabar? Baik. Satu kata tentang Sandi Uno. Hebat. Hebat? Hebat. Dia pernah dikalahkan Sandi Uno dalam pemilihan Ketua Umum HIPMI 2004. 2005 ya. Orang yang pernah dikalahkan Sandi Uno akan bilang hebat. Iya. Kalau menurut Anda? Mas Sandi itu kan mantan Ketua Umum HIPMI. Dulu saya jadi pengurus di BPP HIPMI zamannya Mas Sandi. Yang pertama saya tahu adalah Mas Sandi itu sangat mudah mengingat pertemanan dengan orang lain. Jadi misalnya ketemu Mas Hardi nih, ya kan. Terus berapa tahun lagi nggak ketemu, tiba-tiba ketemu Mas Hardinya udah lupa nih sama Mas Sandi. Nggak mungkin. Mas Sandi nggak, Mas Hardi ya gitu. Tapi Sandi Uno nggak mungkin mudah dilupakan. Maksudnya dia tidak mudah melupakan orang. Ya dianya tidak mudah melupakan orang. Punya peluang nggak ngalahin Pak Ahok yang sepertinya Anda sangat jagokan? Oh iya, karena menurut saya sekarang ini calon tangguhnya Pak Ahok belum bermunculan kan. Dan Mas Sandi itu salah satu yang merupakan calon tangguhnya Pak Ahok. Pertama karena saya tahu betul ya kapasitas Mas Sandi sebagai pengusaha kan, sebagai politisi kan juga diperlukan latar belakang pengusaha. Dengan background dia sebagai pengusaha, Anda yakin Sandi Uno bisa menjadi lawan serius untuk Pak Ahok? Iya benar. Anda setuju? Ya saya pasti setuju karena kita. Kan Anda pernah dikalahkannya itu ya? Bukan itu saja. Bukan masalah dia benar pengusaha, tapi juga Bang Sandi ini juga antitesanya Pak Ahok lah. Gitu. Dari segi ketika Pak Ahok dikenal sangat temperamental, bicaranya ceplas-ceplos, Sandi Uno kandidat yang lain juga begitu juga. Bang Adi Aksa, Bang Yusril agak-agak mirip. Sandi Uno beda, ya, dia lebih kalem, santai dan santun ya. Dan santun. Itu kelebihan. Ya salah satu bisa juga kan masing-masing punya. Ngadepin Jakarta yang orang-orangnya keras kepala, orang seperti Sandi. Ya antara tegas efektif dengan keras itu kan beda ya. Dia emang tegas. Bisa tegas juga dia ya? Tegas. Buktinya perusahaannya tidak ada yang tutup. Itu diperlukan ketegasan. Kalau hanya sekedar dana dari APBD atau segala macam kan gampang, ini duit sendiri kan. Oke. Jadi Anda yakin dia juga memiliki ketegasan meskipun saya tampil pernah kerjasama dengan beliau kok. Kita berantem terus kok untuk memutuskan segala sesuatu. Dia dengan komitmen dia, dengan idenya dia bisa. Tapi saya ingin tanya Mbak Adi, kalau dibilang Sandi adalah kandidat yang serius, tapi dia serius nggak sih nyalon menurut Anda? Menurut saya kurang serius ya. Kurang serius? Iya. Kenapa? Dia udah tiap hari kesana kemari. Kalau awardnya sih iya. Cuma mungkin gini,
kan diperlukan tim pemenangan yang handal ya. Yang saya tahu Mas Sandi tuh ya belum punya tim pemenangan yang handal. Orang seperti Anda mestinya ya? Bukan. Seperti sebelah saya. Seperti Mas Chandra Tirta ini. Mas Chandra, dan mudah-mudahan PAN dukung Mas Sandi ya. Karena kan PAN Jangan dulu saya, itu kerjaan saya menanyakan gitu. PAN. Kan masih galau nih mau dukung siapa. Tapi sampai saat ini Anda melihat kurang serius? Belum. Pertama, media sosialnya belum digarap serius. Itu yang urgent. Dan saya tahu Mas Sandi punya tim di media sosial itu, ada teman-teman di HIPMI juga yang bantu. Ada Mas Angga, ada Mas Iqbal. Ya. Itu kan harusnya sudah mulai masif gitu ya. Masif. Informasi mengenai Mas Sandi harus Tapi sudah kan membanjiri pada waktu Pak Jokowi 2012 juga setahun sebelumnya belum ada apa-apa. Ya karena memang belum diwacanakan maju. Pak Jokowi kan itu mendadak kan dibawa ke Jakartanya itu, karena ya kita kan tahu gitu kan proses bagaimana PDI Perjuangan membawa Pak Jokowi ke Jakarta kan sulit juga gitu. Artinya waktu sependek itu pun bisa dimanfaatkan. Bisa, cuma kan waktu itu Pak Jokowi sudah bekerja di Solo dan hasil kerjanya itu juga sudah bisa terdengar sampai Jakarta. Ya, didengar oleh orang-orang di Jakarta. Modal sosialnya cukup kuat. Exactly. Nah, kalau Mas Sandi memang gimana? Modal sosialnya masih kurang, padahal udah masuk level pengusaha terkaya di Indonesia. Ya kalau itu namanya modal duit kalau pengusaha. Kalau modal sosialnya adalah terjun dalam politik. Tadi Mas Sandi kan bicara, Bang Sandi bicara bahwa dia baru April kemarin lah terlibat. Memang betul. Jadi saya April lebih 2015 sebagai politisi. Sebagai politisi. Saya lebih duluan. Anda seniornya ya. Dewan 2009 dan cukup banyak dibantu juga oleh Bang Sandi untuk menjadi anggota dewan. Nah, dia belakangan terlibat dan saya lihat memang dia konsentrasi waktu itu memang untuk usaha, dan ini tadi dia jantakan bahwa dia pure akan maju ke politik. Salah satu gelanggangnya dimulai dari jadi gubernur DKI ini. Saya rasa dia cukup serius dan mudah-mudahan tadi kritikan atau masukan dari Mbak Di akan didengar oleh timnya dan timnya akan lebih. Oleh partai Anda didengar nggak? Partai saya adalah Bendahara Umum Partai Amanat Nasional. Bendahara Partai Amanat Nasional. Dan kebetulan kalau Partai Amanat Nasional memang sedang menjaring semuanya. Tim pilkadanya saja baru minggu lalu dibentuk 5 orang. Jadi semua kita beri kesempatan untuk bisa berkomunikasi dan pada satu saatnya nanti akan dipilih siapa. Oke, jadi masih proses penjaringan. Oh ya. Sudah ketemu dengan pimpinan partai Anda, tapi Sandi Uno? Sandi Uno sudah ketemu dengan Mas Eko Patrio, Ketua DPW PAN DKI, dan akan ketemu dengan Bang Zulkifli Hasan setelah dia kembali dari Amerika. Sekarang dia sedang ke Amerika setelah tanggal 25 akan ketemu dengan beliau. 2012, sejak 2012 Anda sudah menjadi pendukung Pak Jokowi dan Pak Ahok. Paling tidak Anda kenal dengan karakter Pak Ahok. Kalau dibandingkan dengan Sandi Uno, apa persamaan mereka? Ada nggak? Konsistensi. Menurut saya dua-duanya punya konsistensi yang baik. Mas Sandi itu terakhir mau dipinang oleh Partai Amanat Nasional. Waktu itu ketua umumnya masih Mas Sutrisno Bahir. Mas Sandi nggak mau karena mau concern dipinang sebagai pengurus waktu itu. Karena mau konsentrasi sebagai pengusaha, jadi menolak. Tiba-tiba sekarang memutuskan untuk menjadi politisi dan meninggalkan dunia bisnisnya usaha. Itu. Semua jabatan di korporasinya dia lepas. Ya itu berat loh sebenarnya pilihan itu. Karena kan sudah ada di comfort zone kan, mesti pindah lagi dunia politik. Dividennya masih besar. Ya, jika Anda katakan tadi bahwa Sandi Uno dan Ahok memiliki kesamaan, tapi kalau bicara kelebihan, apa kelebihan Sandi dibanding seorang Ahok? Banyak kelebihannya. Yang pertama, Mas Sandi lebih santun. Kalau Pak Ahok kan punya karakter yang berbeda ya. Yang kalau melihat timnya itu melakukan kesalahan, dia nggak ada tuh SP1, SP2 nggak ada. Pokoknya langsung dipecat, ya kan? Kalau Mas Sandi lebih humanis, lebih kekeluargaan. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan mengenai sosok seorang Sandi Uno, seorang pebisnis yang maju di ajang Pilgub DKI. Tapi setelah pariwara, pemirsa, iTalk akan segera kembali.